Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Saya harap selalu sehat-sehat ya. Balik lagi dengan Coach Adolf Eko di sini. Di sini sekarang saya akan coba bawakan temanya yaitu wirausaha antara teori atau praktek. Nah, kenapa saya bawakan judul seperti ini? Karena memang di kalangan wirausaha itu ada beberapa ada beberapa keyakinan. Saya nggak perlu teori dulu deh. Yang penting langsung praktek, langsung jadi wirausaha. Atau memang saya perlu teori dulu. Saya pengen tahu dulu wirausaha itu seperti apa. Teori-teorinya, kemudian hal-hal yang harus saya pelajari untuk jadi wirausaha. Ada yang seperti itu, tapi ada juga yang oke deh, saya jalanin dua-duanya. Saya belajar juga, tapi praktek juga. Nah, sebetulnya seperti apa sih untuk jadi wirausaha itu? Antara teori atau praktek. Baik teman-teman, saya akan bawakan materi ini. Nah, di sini mungkin sebelumnya teman-teman saya harapkan untuk mengetahui dulu tujuan usaha. Maksudnya, kalau teman-teman memang sebagai seorang pekerja, biasanya ngantor gitu kan. Kemudian, saya mau usaha nih gitu kan. Usaha itu maksudnya seperti apa? Mau sebagai sampingan, mau sebagai tambahan, atau memang mau persiapan pensiun misalnya gitu kan. Nah, teman-teman mungkin tujuan usaha itu harus tahu dulu teori sifatnya, fungsinya, dan efek dari usaha. Maksudnya apa sih Coach untuk teori sifat, fungsi, dan efek usaha? Jadi kalau untuk sifat usaha itu ya tadi, usaha itu ada yang sifatnya memang untuk ya mengisi atau menambah pundi-pundi gitu kan. Pundi-pundi keuangan. Nah, saya ngantor tapi saya mau usahanya sambilan deh gitu kan. Nah, itu sifatnya hanya mungkin disebut sambilan. Tapi ada yang memang mau tadi persiapan untuk menuju pensiun. Misalnya dia usianya sudah hampir 50, pensiun di usia 55 misalnya gitu kan. Targetnya dia. Atau memang ada yang mau pensiun dini. Kan suka ada tuh di perusahaan-perusahaan yang menawarkan pensiun dini. Nanti diberikan modal nanti diberikan uang pensiun gitu kan, pensiun dini. Nah, nanti dia berharap dari uang pensiun itu dia bisa jadikan modal. Nah, ada juga yang memang saya sebentar lagi mau berhenti kerja atau di PHK misalnya gitu kan. Nah, dia harus langsung cepat-cepat tuh memberikan motivasi dan juga apa yang harus saya lakukan, usaha apa yang harus segera saya lakukan. Nah, itu. Jadi untuk sifat awalnya, untuk teori sifatnya yaitu usaha itu yaitu apakah harus memang cepat-cepat karena memang mau ada urgent ya di PHK kah, atau memang saya udah malas deh udah kerja, saya pengen usaha gitu kan, pengen hijrah dari dunia kerja ke dunia usaha. Ada yang memang mungkin persiapan mau pensiun dini, atau memang ada yang pensiun normal ya, usianya berapa, di 50 sekian atau di 60-an. Nah, itu harus disiapkan. Itu sifat-sifat untuk tujuannya ya. Jadi udah tahu sifat usaha seperti apa. Nah, nanti fungsinya seperti apa? Kalau memang usaha itu fungsinya untuk hanya menambah, saya sih masih kerja, menambah income, atau memang nanti mereplace.
Ya misalnya punya gaji sebulan 5 juta atau punya gaji sebulan 10 juta. Nah itu fungsinya mereplace bagaimana untuk income-nya ya dari usaha tersebut. Nah yang terakhir ada efek usaha. Maksudnya apa nih efek usaha? Nah efeknya itu ya teman-teman sebanyak apa akan meluangkan waktu untuk usahanya. Karena usaha itu macam-macam, ada yang memang dia judulnya memproduksi ya. Jadi dia dari hulu ke hilir dia bikin tuh. Atau ada juga yang memang saya cuma distribusi aja, barang orang saya jual gitu. Jadi mendistribusikan gitu kan, dia di tengah. Marketingnya sajalah ibaratnya gitu kan. Itu bisa, sangat memungkinkan. Atau memang jasa seperti laundry gitu kan. Nah, itu jasa, atau buka warnet misalnya gitu. Itu jasa. Nah, dari pemahaman sifat, fungsi, dan efek usahanya itu teman-teman harus punya tujuan dulu. Targetnya mau seperti apa usaha itu. Kalau misalnya contoh saya pribadi gitu kan, saya dulu di dunia perbankan, saya ada tawaran pensiun dini. Sebelum pensiun dini itu udah saya persiapkan, wah saya mau usaha deh gitu. Karena memang kalau yang namanya nanti setelah bekerja tapi usia masih cukup produktif gitu kan, apa nih harus dikerjakan? Nah itu harus segera mereplace gitu kan, yang tadi fungsinya mereplace. Dan efeknya pun harus diperhitungkan bahwa kalau dalam usaha itu kita tidak mendapatkan gaji, malah kemungkinan besar kita menggaji orang, membayar orang. Walaupun untuk awal-awal kalaupun misalnya kita belum sanggup ya untuk membayar gaji orang, mungkin kita membayar dulu diri sendiri gitu. Nah jadi dari 3 hal ini kalau udah ada tahu tujuan usahanya, teman-teman mungkin sudah mulai ada gambaran nih sekarang. Oke, kita masuk ya ke slide berikutnya. Nah, kita kasih judul Ayo Berusaha Bersama. Nah, ini sebetulnya sudah masuk ke materinya ya. Kenapa sih saya bilang ayo berusaha bersama? Nah, saya selalu bilang waktu di zaman dulu di perbankan sama teman-teman saya, kalau yang namanya pekerja itu lambat laun pasti ada berhentinya. Iya betul. Setinggi-tingginya kita jadi pekerja, taruhlah kita merintis ini dari bawah, dari marketing jadi analis, jadi kepala cabang gitu kan, kemudian kepala wilayah, sampai manajer divisi, atau sampai direksi sekalipun, tetap statusnya adalah pekerja. Nah, kalau ujung-ujungnya nanti harus pensiun, ujung-ujungnya nanti berhenti, ujung-ujungnya misalnya kita selesai nih dari dunia pekerjaan, mau kemana arahnya? Nah, tentulah kita harus mempersiapkan itu. Nah, makanya di sini saya coba bawa tagline ayo berusaha bersama. Artinya apa? Yuk sama-sama yuk kita persiapkan. Karena ada beberapa klasifikasi usaha ya, entrepreneur itu yang memang sudah diklasifikasikan. Kalau yang saya lihat dan memang sesuai dengan aturannya itu ada usaha UMKM. Nah, UMKM itu apa sih? Usaha mikro, kecil, menengah, kemudian enterprise. Sama ada yang di atas enterprise itu big capital, itu yang perusahaan-perusahaan sudah besar sekali ya, yang sudah mungkin IPO namanya, yang sudah punya sahamnya, dia udah terbuka, udah PT udah terbuka gitu kan, jadi biar saham-sahamnya bisa dibeli oleh orang. Nah kalau saya di sini ingin mengkhususkan ke UMKM, mikro, kecil, menengah. Kenapa? Karena memang mau tidak mau yang namanya orang bekerja itu biasanya agak kaget tuh langsung masuk ke dunia usaha. Bukan berarti saya mengecilkan niat teman-teman ya, tapi memang kalau mau langsung bikin perusahaan misalnya langsung enterprise atau usaha kelas menengah, itu selain modalnya besar dan juga harus dipersiapkan segala pernak-perniknya. Tidak langsung perusahaan itu atau usaha yang kita rintis langsung punya customer, langsung punya supplier. Nah dari situ kita harus belajar dulu. Nah mungkin yang enak tuh dibidik usaha mikro atau usaha kecil.
Nah, nanti klasifikasinya akan saya jelaskan ya di video berikutnya. Ini kita bicara umum dulu, general dulu, biar teman-teman tahu. Kalau untuk usaha mikro tuh biasanya untuk capitalnya itu ya dia masih nggak terlalu besar, modalnya nggak terlalu besar. Teman-teman punya omset dalam hitungan per annual ya, per tahunnya 50 juta omsetnya. Nah, itu masuknya mikro. Tapi kan lumayan kalau misalnya 10 juta sebulan kali 10 bulan atau 12 bulan, itu udah berarti berapa, sekitar 10 juta dikali 10 udah 100 juta, udah 120 juta tuh kalau setahun ya. Nah, itu klasifikasinya udah lumayan tuh, punya omset 10 juta sebulan juga. Tinggal kita mainkan nanti di mana, di profitnya gitu kan. Atau mau lebih lagi, itu lebih bagus lagi. Nah, tapi untuk awal-awal teman-teman bidiklah usaha mikro atau usaha kecil deh gitu. Biar teman-teman base customernya, base usahanya menguasai dulu. Nanti nggak akan sulit kok kalau teman-teman nanti udah punya pengalaman, udah punya pengetahuan untuk mengelola usahanya sedikit-sedikit dari mikro, kecil, menengah. Nanti kita bisa mereplace pendapatan yang selama ini teman-teman dapatkan dari pekerjaan. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, sebelum kita mulai, pikirkan hal ini. Mengapa harus usaha? Nah, mungkin kalau quote dari saya, mengapa harus usaha? Karena kita tidak punya uang. Bukan. Kalau harus usaha itu ya tadi, balik lagi ke yang tadi. Kita pendapatan selama ini rata-rata ya, orang Indonesia itu rata-rata dari bekerja. Banyaknya pekerja. Tapi kalau misalnya sektorialnya misalnya agak kurang baik, perusahaan juga mungkin tidak terlalu banyak merekrut orang, atau mungkin ada merasionalisasi sehingga job-job tertentu itu digabungkan. Nah, sempat tuh kalau di perbankan tuh yang namanya rasionalisasi itu sudah mafhum ya, sudah sering sekali. Jadi kalau misalnya si perusahaan itu dibeli oleh perusahaan asing gitu, sahamnya itu pasti ada merger, pasti ada job-job yang digabung. Nah, untuk kursi-kursi panas seperti itu, baik di perusahaan biasa, di pabrik kah, atau di perusahaan sektor swasta yang lain, itu udah biasa. Nah, itu yang harus kita pikirkan. Karena orang tidak selamanya akan bekerja. Orang tidak selamanya akan memiliki tempat di sebuah perusahaan. Nah, itu yang harus dipikirkan oleh teman-teman. Mengapa harus usaha? Mengapa harus mulai usaha? Oke. Jadi untuk simpelnya, teman-teman harus memikirkan, kalau saya bekerja selama di sebuah usaha ini, saya bekerja berapa lama sih saya? Bukan hanya memikirkan kira-kira saya kalau bekerja nanti usaha apa, atau kira-kira kalau saya berhenti nanti dari pekerjaan, kira-kira saya dapat untung nggak dari usaha saya. Nah, sebelum itu dipikirkan, teman-teman harus memikirkan nasib teman-teman, apakah akan selamanya berada di perusahaan tersebut. Bukan berarti saya menyuruh atau meminta teman-teman untuk pindah atau keluar dari pekerjaan sehingga langsung membuat usaha. Bukan begitu. Tapi teman-teman harus mulai memikirkan bahwa setinggi-tingginya jabatan, selama-lama kita di perusahaan, pasti suatu saat kita akan pensiun. Nah, itulah pentingnya pemikiran mengapa harus usaha. Oke. Nah, kalau ada yang mau komen boleh komen, silahkan nanti kita sharing-sharing ya di komen. Nah, kita lanjut ya ke slide berikutnya. Nah, ini ada quotes yang menarik ya. Usaha adalah manifesto dan representasi diri. Wah, keren nih. Ini memang saya sendiri yang merasakan ya. Jadi apa sih manifesto dan representasi diri itu? Nah, jadi diri kita ini adalah nanti cikal bakal dari usaha tersebut yang akan kita rintis ya. Jadi apapun yang kita nanti kerjakan itu adalah representasi diri kita sendiri. Kenapa begitu? Karena usaha itu biasanya bermula dari apa yang kita sukai ya, apa yang biasanya kita lakukan. Misal ambil contoh yang simpel, kita seneng kuliner. Nah,
karena seneng kuliner itu, misalnya suatu saat kita pernah makan di tempat soto misalnya gitu ya. Wah, nasi soto ini enak banget dan kalau dilihat laris banget gitu ya. Misalnya kalau siang-siang makan makan siang istirahat, wah rame banget. Nah, tiba-tiba terfikir nih, kayaknya kalau suatu saat saya bikin warung nasi soto ini boleh juga nih katanya gitu kan. Nah, jadi itulah manifesto atau representasi diri. Atau ada orang yang memang hobinya bukan kuliner. Misalnya dia punya hobi sama mainan misalnya gitu ya. Bukan berarti orang yang hobi mainan itu berarti sifatnya kanak-kanakan, enggak. Tapi dia kolektor misalnya gitu kan. Nah, kenapa enggak nih kalau nanti saya pensiun, saya bikin toko kecil-kecilan, isinya ya mainan untuk koleksi. Nah itu pangsa pasarnya lumayan juga tuh, karena yang namanya mainan collectible item itu kadang harganya agak-agak gelap. Maksudnya gelap di sini, ya harganya namanya collectible item ya, semakin rare, semakin jarang, maka harganya itu bisa semakin tinggi atau peminatnya itu peminat banyak, produknya jarang gitu kan. Nah itu lumayan juga. Nah jadi itu kembali lagi manifesto dan representasi diri. Jadi teman-teman bisa mulai melihat, mulai menilai, atau kalaupun misalnya teman-teman ada kesulitan menilai diri sendiri, coba deh pasangan suruh nilai kita. Apa yang kita suka, apa yang kita mau, biasanya apa yang kita sering nih beli apa, jajan apa, sukanya barang apa, sukanya produk apa, sukanya jasa apa. Nah itu kurang lebih adalah manifesto dan representasi diri. Nanti suatu saat teman-teman mau berusaha, galilah itu, manifesto dan representasi diri sendiri, ya. Karena ini nih disebutkan usia tidak mengenal usaha. Usaha tidak mengenal usia. Artinya apa? Ya di usia remaja, kemudian meningkat ke dewasa, ataupun nanti sudah usianya agak di atas dewasa ya, istilahnya sudah mature gitu ya. Usaha itu kemungkinan besar ya jalan yang ditempuh untuk punya income, kecuali memang turunan dari sononya udah kaya raya, uangnya udah banyak banget gitu ya, punya pohon uang ibaratnya gitu ya, dia tinggal diem pun tinggal nunggu uang jatuh gitu kan, tinggal nunggu ambil uang juga bisa. Tapi kan untuk yang seperti itu sangat jarang ya. Kalaupun banyak, ya berapa persen sih dari seluruh populasi yang benar-benar crazy rich people itu ya. Saya hampir ngomong crazy people. Crazy rich people itu jarang. Nah, rata-rata mereka ya orang tua juga usaha dulu gitu kan, baru anak-anaknya bisa mengenyam sesuatu yang lebih enak gitu. Nah, usia juga tidak terbatas gender. Tidak ada yang bilang pengusaha laki-laki lebih tangguh atau pengusaha perempuan lebih tangguh. Ya kalau gender cuma ada itu, laki-laki dan perempuan. Jadi dari dua hal seperti ini juga itu adalah representasi diri. Usia teman-teman berapa sekarang? Ya, Anda laki-laki jelas, yang namanya laki-laki adalah pemimpin keluarga ya. Kalaupun misalnya belum berkeluarga, ya dia harus menafkahi diri dia juga, dan juga mungkin ibunya atau ayahnya atau adiknya gitu kan. Juga usaha itu tidak terbatas pada jenjang pendidikan. Saya waktu di perbankan itu ada yang pada saat saya ACC ya, pengajuan kreditnya itu lulusannya SD, tapi pabriknya itu besar sekali, omsetnya besar sekali. Ada juga yang memang strata pendidikannya nyampe S2 gitu kan. Oh dia rapi banget tuh pembukuannya apa segala macem. Tapi saya tidak mau bahas soal pengajuan kreditnya karena itu sekarang ini tidak saya anjurkan, atau pengajuan ke peminjaman kredit, karena kita harus sadar dulu, kalau bisa self financing dulu gitu kan, dari apa yang kita bisa. Jadi seperti yang tadi saya sampaikan, bahwa usaha itu adalah manifesto dan representasi diri. Jadi teman-teman harus mengenali diri sendiri dulu, apa kesukaannya, apa yang biasa teman-teman lakukan, itu akan menunjang sekali nanti untuk usaha. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya.
Nah, ini yang tadi di depan itu judulnya, usaha itu teori versus praktek ya. Jadi masih jadi perdebatan, ada yang tim teori, ada yang tim praktek, ada yang dua-duanya. Sampai ada juga yang dia sampai ikut seminar gitu kan, ikut workshop, dia pengen tahu teorinya seperti apa sih, terus mendapatkan ilmu-ilmu yang berharga dari para coach gitu, dari para praktisi gitu kan, sehingga mereka yakin usaha saya seperti ini diarahkan. Nah, memang sampai sekarang yang namanya teori vs praktik itu beda-beda ya. Jadi teori vs praktik tuh kadang ada yang sejalan, ada yang nggak sejalan. Jadi masing-masing punya jalan masing-masing tentunya ya. Tapi nggak apa-apa, teman-teman punya kebebasan, nggak harus saya mau teori dulu deh, banyakin dulu teori, baru saya mau praktek, baru saya mau usaha. Atau ada juga yang ngomong tuh kayak almarhum Bob Sadino ya, beliau bilang bahwa usaha yang bagus tuh usaha yang dijalankan, bukan usaha yang banyak berteori. Nah, itu juga saya setuju. Nah, jadi harus kita breakdown dulu nih teori vs praktik ini ya. Jadi satu, kapan mulai usaha yang tepat? Kalau dibilang kapan, ya tentu tergantung dari teman-teman semua, tingkat urgensinya. Yang tadi di awal saya sampaikan, kalau misalnya teman-teman misalnya bulan depan nih udah pasti resign gitu ya, bulan depan udah pasti saya bakal kena rasionalisasi perusahaan gitu ya, saya bakal kena merger, otomatis kemungkinan besar saya pensiun dinikan gitu kan. Wah, itu harus cepet nih, harus cepet, bener-bener bener-bener kerja keras dan kerjanya cepat. Langsung dipikirkan apa yang bakal jadi usaha teman-teman. Nah, itu kembali lagi yang tadi ke slide berikutnya yang tadi sebelum saya sudah jelaskan, bahwa kalau sudah urgent seperti itu ya teman-teman, pilihannya sangat sedikit ya, mungkin 1 atau 3 pilihan. Mau usaha A, B, C itu sudah tentukan, dan kira-kira modalnya berapa. Nah, untuk modal ini nanti kita akan bahas di pembahasan video yang lainnya, nanti mungkin saya akan bikin untuk pembahasan modal. Nah, ini ada lagi nih yang keduanya tadi, modal dulu atau punya produk atau jasa dulu. Nah, itu kembali lagi kepada urgensi tadi. Modal penting, pasti yang namanya untuk usaha itu membutuhkan modal. Ada modal kerja, ada modal investasi. Nah, ini juga sama. Nanti saya akan bikin videonya tentang modal kerja dan modal usaha. Nanti mungkin kalau saya udah bikin, saya akan kasih linknya ya di atas, biar teman-teman bisa langsung klik. Apa sih modal usaha atau modal investasi, bedanya apa gitu kan. Nah, kemudian untuk produk atau jasa dulu, nah itu teman-teman harus pikirkan mana yang teman-teman kuasai. Kalau teman-teman bisanya bikin produk, misalnya bikin kaos ya, bikin t-shirt, saya udah pernah ikut pelatihan nyablon gitu kan. Oke deh, saya mau bikin clothing line kecil-kecilan gitu. Modalnya apa saja, barangnya apa saja, kemudian pemasarannya mau lewat mana, mau offline, mau online, mau seperti apa gitu kan, atau seperti jasa. Saya ini pernah punya pengalaman kayak cuci laundry gitu ya. Ini kalau nggak saya belajar nih, ada teman saya yang usaha itu, saya belajar dulu sama teman saya, terus modalnya berapa mesin cucinya, kemudian kebetulan saya punya tempat gitu ya di rumah saya. Nah, daerah saya komplek gitu, gede banget gitu kan. Nah, saya oke deh mau jalanin itu, misalnya jasa laundry. Saya mau pelajari dulu. Nah, jelas teori dan pemahaman itu teman-teman harus punya dulu. Insight-nya tentang usaha yang bakal dijalanin harus punya dulu. Jadi teorinya, begitu nanti praktek, teman-teman udah pegang. Nah, kemudian ini soal modal ya. Modal besar atau modal kecil ini include nanti akan saya jelaskan di modal kerja atau modal usaha. Kemudian ini poin berikutnya, pinjam ke bank atau modal sendiri. Nah, kalau saya sarankan sih teman-teman jangan dulu untuk usaha awal itu pinjam ke bank, atau pinjam ya ke bank lah khususnya ya, ke lembaga keuangan. Ataupun nanti kalaupun sudah berjalan, saya usahakan bahwa teman-teman tuh bermodal dari modal sendiri, self financing gitu ya.
Jadi ibaratnya dari profit sisihkan, terus tabung sehingga nanti punya modal usaha atau modal kerja gitu kan, atau modal investasi. Nah itu teman-teman, nanti saya juga akan jelaskan ya untuk tentang modal ini di video khusus. Kemudian teman-teman kadang ada terpikir ya, kapan BEP, kapan break even point. Break even point itu artinya dari modal yang sudah dikeluarkan, kemudian di titik mana sampai break even. Jadi break even itu balik modal lah ibaratnya. Teman-teman di awal keluarin misalnya kurang lebih modal awal 10 juta atau 20 juta. Nah dengan modal sebesar itu kira-kira kapan balik modalnya? Nah ini biasanya berkaitan dengan kalau teman-teman ngajak partner ya. Misalnya gue nih punya usaha ini ya gitu, mau bikin ini ya. Saya punya modal 5 juta. Nah, saya minjem dong sama kamu gitu kan. Kurang lebih 15 juta atau 10 juta lagi gitu. Saya mau bikin tempat warung nasi misalnya gitu kan. Nah, tempatnya teman-teman udah punya, cuma tinggal modal awalnya gitu kan. Misalnya kayak bangkunya, kemudian kayak etalasenya atau apa gitu kan. Kemudian buat mereknya di depan gitu ya. Dibikin pakai biar kelihatan itu kan nama usaha teman-teman gitu kan. Nah, pada saat bikin itu teman-teman minjem. Nah, itu harus dipikirkan kapan break even point. Artinya apa? Modal yang dikeluarkan tuh sudah kembali. Nah, itu ibaratnya teman-teman udah bisa nyicil tuh. Jadi pada saat pemasukan itu kan ada keuntungan, ada profit. Nah, dari profit itu disisihkan sehingga nanti balik modal. Nah, itu kapan kira-kira? Penting nggak memikirkan BEP? Ya kalau untuk skala mikro penting nggak penting. Kalau usahanya modal sendiri yang dipikirkan bagaimana caranya agar setiap bulannya teman-teman punya pemasukan profit. Tapi kalau ternyata modal yang cukup besar dan mendapatkan dana dari pihak ketiga, misalnya dari teman lah ya, atau dari saudara, itu baiknya memang dipikirkan. Kira-kira nih ada target misalnya 6 bulan kah atau setahun kah. Nah itu kadang bisa sama persis, kadang bisa meleset gitu ya. Walaupun memang banyaknya sih meleset ya untuk memperkirakan break even point itu, karena ya namanya market ya. Jadi lebih baik teman-teman kalaupun mau kerjasama pihak ketiga ya, jangan janjikan dulu BEP, tapi mungkin kalau teman-teman sudah menganalisa ya produk atau jasa apa yang teman-teman akan buat usaha, itu udah minimal berapa sih pangsa pasar atau berapa jumlah omset atau profit yang teman-teman bisa hasilkan. Nah dari situ bisa dijanjikan kira-kira kurang lebih lah ya tiap bulannya bisa menghasilkan sekian. Jadi kalaupun nanti BEP sekian, nah mudah-mudahan sih temennya atau pihak ketiganya itu merasa oke deh gitu, daripada saya punya uang 10 juta 15 juta nganggur di bank habis-habis juga kena inflasi gitu kan. Oke deh saya tanam di usaha kamu gitu ya. Nah itu kenapa enggak, cuma ya memang namanya usaha tidak semua langsung untung. Itu tergantung dari yang punya modalnya tentunya ya. Makanya saya sarankan lebih baik kalau teman-teman punya modal, pakai modal sendiri dulu deh. Kalau nggak ada ya bisnis kepercayaan. Artinya tidak membuat produk, tidak membuat jasa baru, tapi memasarkan, istilahnya distribusi ya. Misalnya teman-teman bikin warung gitu kan, kemudian ada warung-warung itu bisa menampung produk-produk yang biasanya disimpan dulu. Jadi ada sales yang datang. Nah itu biasanya bagus tuh gitu. Atau memasarkan produk orang lain. Ada orang yang punya usaha tadi bikin kaos. Nah teman-teman pasarin gitu kan, baik online atau offline. Nah nanti pasti ada profitnya dong dari tiap produknya. Nah kemudian nanti ada pertanyaan lagi, usaha kenapa tidak maju? Nah ini disebut maju atau tidak maju ya tergantung. Kalau teorinya insya Allah teman-teman sudah menguasai, prakteknya pun juga sejalan, saya rasa sih hasil itu tidak akan jauh lah ya dari usaha yang kita lakukan. Jadi maju atau tidak maju itu tergantung dari target kita. Kalau misalnya kita awalnya omset sehari 500.000, sekarang omsetnya udah 1 juta atau 1,5 juta sehari. Nah itu sudah bisa disebut maju. Atau bulan ini kita punya 10 pelanggan ya.
bulan depannya 10 pelanggan itu tetap dan repeat order RO. Nah itu pun juga bisa disebut maju. Atau line produk kita cuma ada 3 atau ada 4 bulan ini. 6 bulan kemudian line produk kita sudah 10 atau 15 produk. Jenisnya ya, variasinya gitu. Berarti itu sudah ada kemajuan. Jadi kalau menurut saya sih yang namanya usaha pasti atau mau tidak mau diusahakan untuk maju. Kalaupun tidak maju, ya itu nanti kita akan bedah mungkin nanti di video-video selanjutnya ada usaha kenapa tidak maju. Ya banyak faktor tentunya ya, karena tidak menguasai lapangan, tidak mengetahui teori-teori dasar untuk berusaha, atau di segi prakteknya mungkin ada yang kurang untuk dilakukan. Biasanya kalau untuk usaha tidak maju itu harus dianalisanya lebih mendalam, jadi memang harus ada pihak ketiga yang menganalisa gitu ya. Jadi pada prinsipnya kalau untuk berusaha itu biasanya ada partner. Nah, partner itu kan ada 1 orang atau 2 orang, nggak usah banyak-banyak ya. Memang ada sih kalau zaman sekarang itu kayak semacam kongsian gitu ya. Jadi dia venture gitu kan, ada beberapa orang tuh yang menanamkan modal. Dia istilahnya langsung gitu ngucurin modal. Jadi lebih dari 5 orang atau 6 orang timnya gitu kan. Nah, kalau menurut saya sih kalau untuk usaha mikro atau menengah lebih baik 1-2 orang sudah cukup. Nah, jadi nanti bisa bahas tuh 4i gitu ya, atau bersama partner itu kenapa ya usaha kita kok ini stagnan, kenapa ya pelanggan kita ini. Nanti akan ada insight misalnya, oh kita salah memasarkan, kita salah target pemasaran misalnya gitu kan. Jadi banyak hal. Nah itu tapi mudah-mudahan kedepannya saya akan bikin soal video ini. Ini hanya insight saja ya teman-teman. Insight untuk usaha itu teori versus praktiknya seperti apa. Oke, lanjut ke slide berikutnya ya. Oke, kenapa sampai ada sekolah bisnis? Nah, karena bisnis itu atau wirausaha atau entrepreneurship itu memang banyak ilmu ya yang terlibat di dalam bisnis itu. Walaupun sepertinya sederhana ya, tapi sederhananya tetap saja yang namanya seorang pengusaha itu harus punya skill manajerial atau ilmu manajerial. Memanage apa? Memanage bahan baku misalnya gitu kan. Memanage expire date. Memanage cara pengemasan. Ya enggak, sampai memanage bagaimana produk itu sampai ke pelanggan. Contoh saja misalnya ada orang yang berusaha nasi uduk misalnya di pinggir jalan. Dia punya booth, dia jual. Kalau hanya nasi uduk saja itu banyak orang semua yang berjualan nasi uduk. Tapi penting nih ilmu manajerial. Contoh, dia harus tahu nasi uduk itu kira-kira dikonsumsi oleh kalangan apa. Nah rata-rata orang yang ngantor, orang yang mau sekolah. Jadi kalau dia baru mulai keluar boothnya itu jam 10 atau jam 11 siang, kemungkinan besar nasi uduknya itu salah timing. Jadi tidak kurang lah pembelinya. Tapi coba kalau dia dari pagi misalnya gitu ya, dari jam 5:30 apa jam 6 dia udah keluar, udah siap tuh. Nah itu apa yang di manage? Timing, waktu. Bagaimana pengelolaan bahan baku harus selalu ready, selalu siap. Kemudian pengemasannya gitu kan. Kemudian bahan bakunya selalu dicek, mana yang sudah expire, mana yang masih bisa dipakai. Kayak misalnya sekarang santan itu kan banyak yang sudah ready to use. Jadi nggak perlu kita bikin kelapanya kita parut dulu terus kita peras dulu. Nah untuk seperti itu tentu ada expire date-nya, tentu harus kita manage gitu kan. Itu ilmu manajerial skill yang sederhana tapi tetap harus dimiliki. Belum lagi kita misalnya harus berpikir kreatif ya. Contoh, kalau orang bikin nasi uduk biasa, coba deh saya kemas. Misalnya ada wadah-wadah dus tuh yang bagus buat anak-anak ya. Kita cari yang custom, kita beli di tempatnya atau kita nyetak sendiri. Harganya bisa 1.000 perak ya. Semakin banyak kita nyetaknya, semakin murah harganya gitu kan. Apalagi kalau kita sudah punya plate-nya, punya platnya. Nah itu yang awal mahal tuh beli platnya kalau untuk cetakan-cetakan itu ya. Nah wadah-wadah itu kita bisa bikin menarik tuh. Itu membuat Anda berpikir kreatif. Nah makanya di sekolah bisnis itu dipelajari.
Kemudian ada kemampuan dalam berkomunikasi, kayak misalnya untuk bikin sebuah packaging. Itu diperlukan skill untuk membuat keterangan di packaging tersebut. Nah, itu perlu buat kemampuan untuk berkomunikasi. Nggak hanya bisa bilang produk ini halal atau apa. Nah, itu kan harus ada logonya misalnya gitu. Kalau mau pakai logo halal, bagaimana cara penempatannya, kemudian warna logo gitu kan, kemudian tagline-nya. Nah, itu penting juga. Nah, itu adalah kemampuan dalam berkomunikasi. Selain berkomunikasi secara non verbal, yang verbalnya pun penting. Pada saat kita berhadapan dengan konsumen, menghadapi misalnya kritikan dari konsumen atau mungkin masukan saran dari konsumen, itu pun diperlukan kemampuan dasar dalam berkomunikasi. Jadi UMKM penting sekali untuk punya ilmu-ilmu dasar seperti itu. Kemudian analisa pasar. Saya sarankan untuk usaha UMKM apapun, lakukanlah analisa pasar. Kenapa harus melakukan analisa pasar? Agar teman-teman tuh tepat sasaran. Maksudnya kalau memang mau membuat sebuah usaha itu, ya harus lihat dulu persaingannya. Kira-kira ada saingan tidak? Bukan berarti ada saingan itu buruk ya. Tentunya kalau ada saingan artinya apa? Ada pasar. Kalau ada orang yang berjualan di situ, dilihat dulu rame atau enggak. Kalau rame, bolehlah kita berjualan di situ, tapi jangan di sebelahnya langsung dong. Kita cek, ada etika bisnis juga. Jadi kalau memang ada yang jualan apa gitu ya, A, ya kita agak berapa meter gitu kan. Jangan terlalu berdempetan banget, karena kita kalau UMKM tuh biasanya nggak jauh ya. Kalau kita jualan di sekitar komplek, kita jualan tuh akan berdampingan juga dengan tetangga kita atau apa gitu, kecuali kita nyewa ruko. Kalau nyewa ruko bisa jadi kita nggak kenal sama sebelah kita siapa atau siapa gitu kan. Cuma analisa pasar itu penting dilakukan. Berapa kira-kira area populasi di situ, kira-kira berapa orang-orang yang kira-kira menyukai produk kita. Atau kita benar-benar tes pasar langsung. Kalau kita punya produk makanan, kita door to door, kita canvassing, kita coba dulu bagaimana dapat respon dari konsumen ya, end user atau yang bakal kita bidik. Nah, misalnya kalau kita jualan misalnya nih nasi uduk, tapi kita ini komplek industri misalnya yang jauh dari mana-mana. Nah, itu agak berat juga, karena menuju ke kita ini jaraknya jauh dan mungkin orang yang mau beli juga agak sulit. Tapi kalau kita bikin warung nasi apa tempat nasi uduk itu misalnya di komplek lah ya, kompleknya yang jangan komplek yang terlalu elit juga ya, komplek menengah lah gitu ya. Nah, itu nanti orang tuh banyak yang pakai motor, pakai apa. Nah, karena kalau untuk rata-rata untuk yang komplek yang elit, orang mau masuk aja ke kompleknya biasanya sudah pakai portal, ada yang sudah harus titip KTP atau apa. Ya paling pembelinya itu aja. Tapi kalau misalnya kompleknya kadang ada nih letak komplek yang di tengah, jadi dari jalan A atau jalan B itu suka menyimpang ke komplek itu. Nah, itu bagus juga tuh buat jadi pertimbangan. Oh, banyak yang lewat ya, banyak yang lihat nih di pinggir jalan ini. Nah, itu adalah salah satu trik-trik untuk analisa pasar. Kemudian di sekolah bisnis itu apalagi sih yang dipelajari? Biasanya ada linknya, ada jaringannya. Nah, biasanya nanti kalau udah linknya bagus, jaringan bagus, ya untuk usaha itu nggak terlalu sulit gitu kan. Dan lain-lainnya. Itu banyak yang dipelajari di sekolah bisnis, tapi nggak harus sekolah bisnis ya teman-teman. Kalau mau UMKM tetap saja yang namanya pengalaman hidup ataupun ngobrol dari pengalaman banyak orang itu bisa membuat kita kaya juga dari pengalaman hidup orang. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Baik, kurang lebih teman-teman apa yang saya paparkan tadi mudah-mudahan bisa memberikan insight ya atau pandangan terhadap usaha atau wirausaha ini gitu kan. Apakah harus teori dulu kemudian praktek, atau praktik gitu ya tanpa teori, atau memang dua-duanya jalan. Nah, itu saya kembalikan kepada teman-teman, inisiasinya seperti apa. Tidak ada yang salah dan tidak ada yang ini juga, tidak ada yang paling benar, nggak ada. Itu dikembalikan kepada stylenya teman-teman. Atau mau ada yang komen pun silakan boleh. Nah, ini untuk
slide terakhir, kalau ada pertanyaan ya jangan ragu menghubungi saya atau perlu penjelasan ya, itu bisa email ke coachadamvelcro@gmail.com. Nanti kirim emailnya jam 4 sampai jam 16. Nanti mungkin saya bahasnya di keesokan harinya di jam yang sama. Atau mungkin saya bisa buatkan juga di video yang lainnya. Nah, jadi kurang lebih ya seperti itu teman-teman. Ini wirausaha antara teori atau praktek. Jadi teman-teman sudah punya insight atau gambaran ya, bagaimana sih untuk menjadi seorang wirausaha ini. Apakah harus memang banyak pelajari teori dulu kemudian praktek, atau langsung praktek saja? Apakah teman-teman juga mau usahanya seperti apa, modalnya seperti apa, modalnya dari mana gitu kan, mau usaha apa dulu gitu kan. Nah, tentu teman-teman akan punya banyak cara ya, banyak. Ini hanya sebagian insight atau ya gambaran aja dari saya. Mudah-mudahan bisa memberikan pencerahan atau ada manfaatnya buat teman-teman untuk yang baru akan memulai usaha. Kedepannya nanti mungkin kalau teman-teman sudah berjalan usahanya, bisa say hello saya lewat YouTube ini gitu kan, bisa komen atau bisa nanti follow beberapa media sosial saya, nanti kita bisa ngobrol-ngobrol di situ. Oke, gitu aja mungkin teman-teman. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan menjadi kebaikan dan menjadi wasilah buat saya untuk mendapatkan hal-hal yang baik juga. Terima kasih ya teman-teman. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.